Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Saya Vita Ayu Astuti, peserta kelas CPNS kelompok 3 angkatan 65 tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi komitmen mutu. Sebagai seorang ASN, diperlukan komitmen mutu agar pekerjaannya menjadi optimal dan pelayanan publik menjadi baik dan puas. Berbeda dengan video yang akan saya tampilkan berikut ini mengenai PNS yang telat berangkat kerja menjadikan pelayanan publik terhambat. Mari kita simak video berikut ini. Hari pertama kerja pasca libur lebaran, layanan bagi masyarakat terhambat karena keterlambatan operasional beberapa loket layanan. Menpan RB pun mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak disiplin. Sidak yang dilakukan jajaran Gubernur Sumatera Barat ke kantor sistem administrasi Manunggal 1 Atap dan Samsat Kota Padang menemukan keterlambatan pelayanan. Loket yang harusnya mulai buka pukul 8 pagi belum juga melayani masyarakat yang telah mengantri sejak pagi hingga hampir pukul 9. Warga yang hendak membayar pajak dan mengurus surat-surat kendaraan pun terpaksa menunggu lebih lama para pegawai dan operator yang datang terlambat. Sidak layanan publik juga dilakukan Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat ke rumah sakit umum milik pemerintah. Antrian pasien yang telah mengantri lama pun terpaksa menanti kedatangan para petugas medis yang datang terlambat, hingga jumlah pasien pun semakin membludak. Sidak ini sengaja digelar untuk memantau tingkat kedisiplinan para PNS yang sengaja bolos dan terlambat pasca libur hari raya. Bupati mengancam akan memberikan sanksi tegas, minimal pengurangan tunjangan penghasilan bagi para PNS yang tidak disiplin. Pemandangan kepanikan para PNS yang datang terlambat terpantau juga di kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Para PNS berlarian ketika melihat apel pagi telah dimulai dan berusaha menyelipkan diri di barisan paling belakang. Sayangnya tidak ada sanksi tegas yang diberikan bagi mereka yang tidak disiplin karena Bupati memaklumi keterlambatan dengan alasan terbatasnya sarana transportasi. Keterlambatan juga dialami para PNS Kota Makassar yang langsung memburu lembaran presensi tanda tangan setelah apel pagi selesai dilakukan. Kecurangan pun terungkap karena ditemukan absen ganda, yaitu presensi tanda tangan dan checklist kehadiran. Tahun lalu, 73 PNS tidak hadir di hari pertama kerja usai Lebaran. 6 diantaranya dipecat, sementara tahun ini keputusan sanksi akan diambil 2 hari mendatang. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi juga melakukan inspeksi mendadak di beberapa instansi pemerintah untuk memeriksa kedisiplinan PNS. Kalau mereka abai terhadap pelayanan publik, ya tentu mereka akan mendapatkan surat peringatan pertama. Nah, surat peringatan pertama itu bisa-bisa yang bersangkutan kalau sudah akan dipromosikan bisa berhenti itu ditunda. Ya, atau kalau yang bersangkutan akan dimasukkan ke Diklatpim. Diklatpim itu prasyarat untuk promosi kenaikan pangkat, itu juga bisa ditunda Diklatpimnya. Sanksi itu terutama diberikan bagi PNS yang kedapatan mengambil cuti pada tanggal 11 hingga 15 Juli dan melanggar surat edaran Menpan RB tertanggal 27 Juni lalu yang melarang PNS, TNI, dan Polri mengambil cuti tahunan lantaran libur lebaran selama 9 hari telah dirasa cukup. Tim Liputan Trans 7. Setelah melihat video tersebut, bisa diidentifikasikan suatu masalah. Yang pertama yaitu kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab akan pekerjaan. Dan yang kedua, tidak adanya mutu sebagai seorang pegawai. Kemudian, apa ada penyebabnya? Tentu saja ada penyebabnya jika seorang pegawai tidak disiplin. Penyebabnya yaitu yang pertama ada pada diri sendiri. Contohnya tidak ada kedisiplinan pada pekerjaan. Dan yang kedua yaitu tidak ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Terus apa dampak yang terjadi? Dampak yang terjadi yaitu publik tidak akan percaya lagi dan juga pelayanan publik menjadi terhambat. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan agar PNS tidak telat yaitu dengan yang pertama ditingkatkan kedisiplinan pada diri sendiri, yang kedua diberi penghargaan kepada seseorang yang disiplin kerja, dan yang ketiga
diberi sanksi baik tertulis maupun lisan. Dengan begitu, kedisiplinan akan terbentuk dan pelayanan publik akan memuaskan dan baik. Demikian kasus yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.